Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Para sahabat, pada kesempatan kali ini saya hanya ingin berbagi wawasan sedikit tentang agama-agama. Kenapa kadang menjadi pergunjingan dan pembicaraan, bahkan di dalamnya akan menyulut sebuah perpecahan. Sahabat, agama yang diturunkan dari langit, semua kaidahnya adalah untuk memberikan sebuah pedoman dalam hubungan antar manusia dan hubungan antara manusia dengan sang kholik. Sekarang, benarkah manusia ini jika tanpa agama bisa menjadi sosok yang berbudi luhur dan cinta dengan sesamanya? Ini adalah satu pertanyaan klasik yang mungkin banyak versi dalam penjabaran dan pemahamannya. Sahabat, dilema kehidupan selalu menyajikan peristiwa dan kondisi yang sering disangkut pautkan dengan urusan agama. Agama yang seharusnya bisa menjadi tuntunan kadang malah berbalik arah menjadi tombak yang menghantam. Kenapa? Mengapa? Dan bagaimana yang semestinya harus terjadi? Saudaraku dan sahabatku semua, salah satu tujuan dari orang beragama adalah mendidik manusianya agar mempunyai budi pekerti dan berjiwa luhur. Itu esensi yang sesungguhnya dalam setiap agama. Jika kita beragama namun justru tidak mendidik untuk menjadi lebih baik dalam berkarakter, dalam berakhlak, barangkali ada yang salah dalam memahami agama itu sendiri. Karena saya juga pernah mendengar ada yang berpendapat tanpa agama apapun, tanpa beragama apapun, seseorang itu bisa berbudi luhur. Bahkan katanya lagi, orang yang beragama itu kadang-kadang malah banyak yang tidak pantas jadi panutan. Namun semua itu kalau menurut pandangan saya tergantung dari sudut pandang mana dia memaknainya. Memang tak dipungkiri, justru orang yang beragama inilah yang sering membawa bencana. Karena merasa dirinya paling sempurna, dirinya paling benar, sedangkan yang lainnya adalah salah karena tidak sesuai dengan apa yang diyakininya menurut versinya. Karena rasa fanatik inilah yang menimbulkan pengkotak-kotaan antar sesama pemeluknya, sehingga muncullah rasa iri, muncullah rasa dengki, hingga timbullah perdebatan. Alhasil peranglah akhirnya yang bakal terjadi. Sahabat dan saudaraku, karena apa itu semua? Karena yang diinginkan memang harus sesuai dengan kemauannya. Nah, mengapa jika
di luar kemauannya atau di luar pengetahuan mereka dianggap sebagai lawan, sehingga mengatakan bahwa orang yang di luar kemauannya itu adalah munafik, syirik, bahkan ada yang mengatakan halal darahnya. Nah, inilah salah satunya manusia yang menjadi penyebabnya. Karena seperti kita paham bahwa manusia ini bisa salah karena salah dalam menafsirkan dalil dalam agama yang merujuknya. Intinya salah tafsir, saudaraku dan sahabat sekalian. Dalam hal ini, sebagai pembandingnya, kita bisa melihat bagi sebagian mereka yang tidak suka atau tidak beragama, mereka menyatakan sebagai berdasarkan hidup ini berdasarkan cinta kasih saja. Tapi malah kadang kita lihat kehidupan mereka lebih adem karena tidak ada perdebatan dalam agamanya. Mereka meyakini sebagai orang yang tidak beragama, malah tidak ada konflik karena tidak memandang satu sudut dalam kehidupannya dengan pandangan salah satu agama. Sesungguhnya saudaraku, jika agama itu membuatmu merasa lebih baik, merasa lebih sempurna, atau merasa menjadi lebih suci dan lain sebagainya, dan yang perasaan itu malah justru melekat dalam diri sehingga menimbulkan rasa iri kepada yang lainnya, maka inilah yang disebut sebagai sifat fanatik. Fanatik ini adalah rasa yang tidak tepat. Inilah yang dalam kepahaman saya sebut sebagai iman yang belum sampai. Maka saudara dan sahabatku, lepaskanlah agama itu jika itu membuat perseteruan. Karena apa? Sejatinya semua agama itu mengklaim Tuhan masing-masing. Padahal setiap yang beragama dan berkeyakinan sesungguhnya tidak memiliki Tuhan, saudaraku. Kenapa? Karena kalau kita mau berpikir, sesungguhnya Tuhan sendirilah yang memiliki kita. Artinya Tuhan itu hanya ada satu. Tapi mengapa masih saja mereka para yang belum paham itu kadang malah rebutan agama, rebutan Tuhan? Inilah akibat terdoktrin atau terdogma akan kitab-kitab mereka sendiri, sehingga menghilangkan kesadaran dalam diri. Jadi mulai sekarang monggo kita mulai belajar untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri tentang siapa diri ini, dari mana asalnya, untuk apa kita diadakan, dan akhirnya kemana tujuan kita sebenarnya. Saudara dan sahabat, untuk menuju jalan kesadaran pada diri inilah yang akhirnya mengharuskan kita untuk lebih fokus untuk melanjutkan pembelajaran dalam urusan ilmu agama, ilmu kerohanian. Jadi dalam belajar ini kita semestinya tidak berhenti pada level syariatnya,
kita harus meneruskan pengajaran tentang keagamaan ini ke tingkat yang lebih baik lagi, ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu dengan masuk ke tingkat selanjutnya, tidak berhenti di level syariat saja, yaitu dengan masuk ke majelis dzikir tarekat. Karena di sana kita akan dijelaskan tentang esensi daripada agama itu sendiri. Dalam tarekat ini memang yang dibahas adalah ilmu hati, ilmu daging, ilmu yang membahas tentang esensi agama itu, sehingga kita paham seluk-beluk agama yang berhubungan dengan rohani. Karena sesungguhnya agama adalah urusan rohaniah kita, bukan untuk jasmaniah kita. Namun dalam melaksanakannya harus menyertakan jasmani sebagai satu kesatuan dengan rohani. Dan jika saudara dan sahabatku sudah paham ini, monggo mulailah mencari guru mursyid atau guru rohani, guru pembimbing yang mampu membimbing rohaniah kita menuju jalan, meniti jalan menuju ke Sang Kholik itu sendiri. Jangan hanya berhenti pada level syariat yang kita juga paham. Itu adalah pondasi dalam agama, sebagaimana kata ulama yang banyak dikatakan. Para ulama dulu pernah berkata, kuatkanlah pondasi agamamu agar tak tergoyahkan imanmu. Dengan kalimat demikian seharusnya kita sudah paham yang namanya pondasi adalah awal dalam sebuah perjalanan atau pembangunan sebuah gedung. Jika pondasinya sudah kokoh dalam pembuatannya, apakah kita ini mencukupkan diri dengan membangun pondasinya saja, kemudian kita dengan nyamannya untuk menempatinya? Kan lucu namanya. Awang baru jadi pondasinya kok sudah ditempati, belum ada tembok apalagi atap. Tapi kebanyakan mereka tidak paham dan merasa nyaman di dalamnya. Saudaraku, monggo bagi yang memang serius dalam belajar agama, sahabat, sebenarnya apa yang saya sampaikan adalah sekedar untuk pengingat diri bagaimana seharusnya kita menempuh jalan untuk rohaniah kita agar selamat sampai tujuan. Tapi semoga saya kembalikan kepada para sahabat bagaimana kita menyadari semuanya. Makanya mulailah kita berintrospeksi diri. Salam santun dari saya, salam rahayu untuk semua. Terima kasih.